sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Binasarara Informatika dari kelas 635C01 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis penerapan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan berbasis manual di Laundry Kilo. Sebelumnya, tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi Project Based Learning mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kenalkan, saya Mele Hidayat dengan NIM 63231409. Saya Desta Zawaulia dengan NIM 63231411. Saya Nisa Malia dengan NIM 63231453. Pertama ada latar belakang. Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi berpengaruh pada perkembangan ekonomi di dunia, menciptakan berbagai perubahan menuju zaman digital, sehingga hampir seluruh aktivitas bisnis dapat dilaksanakan secara digital. Hal ini ditandai dengan adanya peralihan dan pengelolaan data manual menuju sistem terkomputerisasi. Perubahan ini mempengaruhi hampir seluruh aktivitas operasional perusahaan dan terjadi di berbagai sektor industri. Pemanfaatan sistem informasi yang meluas pada saat ini kontribusi mendukung interaksi antara entitas bisnis dengan konsumen, mengorganisasi aktivitas operasional, mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keunggulan persaingan bisnis. Sistem informasi akuntansi dibuat untuk mendukung kegiatan perusahaan berjalan secara cepat, efisien, dan akurat terhadap pengelolaan transaksinya. Usaha Laundry Kilo merupakan salah satu jenis usaha jasa berskala kecil yang bisa menangani 100 kilo pakaian setiap harinya. Semua transaksi masih dicatat secara manual, keadaan ini dapat membuat laporan keuangan tidak akurat dan menyulitkan pemilik untuk mengatur keuangannya serta menimbulkan beberapa masalah lainnya. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan-tujuan dari penelitian ini diantaranya menganalisis sistem informasi siklus pendapatan yang berjalan saat ini di Laundry Kilo, mulai dari proses pencatatan transaksi, dokumen yang diperlukan, dan pihak-pihak yang ikut andil di dalamnya. Yang kedua, ada mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul dalam sistem pendapatan yang belum terotomatisasi atau manual. Yang ketiga, mengevaluasi terhadap keperluan dan keunggulan sistem informasi dalam siklus pendapatan di Laundry Kilo untuk meningkatkan keakuratan, efektivitas, dan efisiensi pendapatan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan studi yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang berlangsung secara ilmiah. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitiannya, metode pengumpulan data menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan sekunder. Ketiga, ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, observasi. Observasi ialah pengamatan langsung terhadap tahapan operasional siklus pendapatan di Laundry Kilo, yakni dari aktivitas penerimaan, pesanan, hingga proses pencatatan pendapatan. Yang kedua ada wawancara, yaitu melakukan sesi tanya-jawab dengan pemilik atau karyawan untuk mendapat detail informasi mengenai sistem manual yang sedang diterapkan serta kendala yang dihadapi. Yang ketiga ada studi literatur, yaitu pengumpulan berbagai referensi teoritis dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan untuk menunjang landasan teori sistem informasi akuntansi. Yang keempat ada dokumentasi, merupakan pengumpulan berkas atau bukti fisik seperti foto, catatan transaksi, dan dokumen mendukung lainnya untuk proses analisis terhadap sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Selanjutnya ada ruang lingkup. Fokus utama pada penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah usaha laundry yaitu Laundry Kilo. Tahapannya ada proses penerimaan pesanan, pencatatan transaksi, lalu penyusunan laporan pendapatan yang masih dilakukan secara manual. Keterbatasan penelitian ini hanya pada siklus pendapatan dan tidak mencakup siklus lainnya seperti penjualan, pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi keuangan dan akuntansi dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, termasuk Laundry Kilo. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi ini adalah mengonversi sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, baik secara manual maupun secara daring, yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer sangat penting untuk sebuah entitas atau organisasi bisnis yang bertransaksi secara intensif dan kompleks.
Pengolahan data yang berjumlah besar dan rumit akan lebih efisien jika dilakukan menggunakan sistem yang terintegrasi dan berbasis komputer. Selanjutnya yaitu ada siklus pendapatan. Dalam akuntansi, siklus pendapatan atau revenue cycle adalah proses pertukaran langsung antara barang dan jasa menjadi uang dalam satu transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini berfokus pada siklus pendapatan pada Laundry Kilo yang saat ini menerapkan sistem berbasis manual. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram adalah representasi dari proses bisnis serta urutan dalam suatu alur kerja. Diagram ini juga digunakan untuk membantu pemahaman proses kerja secara keseluruhan, serta menggambarkan aliran paralel yang berjalan, bercabang, dan bersamaan dalam sistem. Berikut adalah elemen-elemen di activity diagram. Yang pertama yaitu ada status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal, dan disimbolkan lingkaran warna hitam. Yang kedua yaitu ada aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja, dan simbolnya yaitu persegi panjang. Yang ketiga yaitu ada percabangan atau decision, yaitu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu, dan disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Yang keempat ada penggabungan atau join, yaitu penggabungan di mana yang lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu, dengan simbolnya yaitu garis panjang. Yang kelima yaitu ada status akhir, yaitu status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir, dan disimbolkan lingkaran berwarna hitam di tengahnya. Yang terakhir yaitu ada swim lane. Swim lane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah representasi yang menunjukkan interaksi antara sistem dengan pihak eksternal maupun pengguna. Diagram ini menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem, di mana use case sendiri adalah layanan yang disediakan oleh sistem untuk penggunanya. Berikut merupakan elemen-elemen use case diagram. Yang pertama yaitu ada aktor. Aktor yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua yaitu ada use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga yaitu ada association, adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat yaitu ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima yaitu ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada pembahasan, gambaran umum, dan tinjauan perusahaan. Laundry Kilo merupakan salah satu jenis usaha laundry kiloan yang beroperasi di wilayah Jalan Raya Citayam, Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Laundry ini melayani berbagai kebutuhan pencucian pakaian, mulai dari laundry reguler, ekspres, hingga layanan penjemputan dan pengantaran. Laundry Kilo ini berdiri sejak tahun 2015 oleh Ibu Aini. Usaha ini dipilih sebagai objek penelitian karena kegiatan operasionalnya melibatkan proses pencatatan transaksi manual. Berikut adalah struktur organisasi Laundry Kilo. Yang pertama yaitu ada pemilik. Tugas dari pemilik yaitu mengambil keputusan dan menerima seluruh laporan. Yang kedua yaitu ada admin atau kasir. Tugasnya yaitu melayani pelanggan dan menyusun laporan keuangan harian. Selanjutnya yaitu ada kurir antar jemput. Tugasnya yaitu mengantar dan menjemput pakaian pelanggan. Selanjutnya ada bagian pencucian, tugasnya yaitu melaksanakan proses pencucian sesuai SOP. Dan yang terakhir yaitu ada bagian setrika dan pengemasan, tugasnya yaitu menyetrika dan mengemas pakaian sesuai standar kerapihan. Proses bisnis sistem berjalan, yang pertama yaitu ada prosedur penjualan. Prosedur penjualan di Laundry Kilo dimulai ketika pelanggan datang membawa cucian dan memilih jenis layanan yang diinginkan. Kasir kemudian menimbang cucian dan mencatat data pelanggan pada invoice, lalu memberikan nota sebagai bukti transaksi sekaligus menerima pembayaran. Cucian selanjutnya diproses mulai dari pencucian, pengeringan, hingga penyetrikaan dan pengemasan sebelum akhirnya diambil kembali oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada proses pelaporan. Kasir mencatat dan menghitung hasil penjualan harian di buku kas harian dan membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pemilik setelah toko tutup.
Selanjutnya yang kita bahas di sini yaitu sistem berjalan. Terdapat dua sistem berjalan, di antaranya itu ada activity diagram dan juga use case diagram. Activity diagram di sini menjelaskan alur proses layanan laundry mulai dari pelanggan melakukan order sampai pakaian diterima kembali oleh pelanggan. Proses ini diawali dari pelanggan yang melakukan order, setelah itu terdapat keputusan apakah pakaian akan dijemput oleh kurir atau diantar langsung oleh pelanggan. Jika pelanggan memilih untuk dijemput, maka kurir akan menjemput pakaian ke lokasi pelanggan. Namun, jika tidak, pelanggan akan langsung mengantarkan pakaian ke toko. Pakaian yang diterima kemudian diproses oleh kasir atau admin dimulai dari menerima pakaian, menimbang berat pakaian, menghitung total pembayaran, dan juga membuat nota pesanan. Setelah nota diterima, pelanggan melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut kemudian diterima oleh kasir dan kasir akan membuat laporan keuangan yang nantinya diteruskan kepada pemilik. Selanjutnya, pakaian diproses di bagian pencucian, dimulai dari proses mencuci dan mengeringkan pakaian. Setelah itu, pakaian dilanjutkan ke bagian setrika dan pengemasan. Pakaian yang sudah selesai diproses akan disimpan di rak penyimpanan dan pada tahap ini nantinya akan terdapat keputusan apakah pakaian akan diambil langsung oleh pelanggan atau perlu diantar oleh kurir. Jika pakaian diambil langsung pelanggan, maka pelanggan datang ke toko dan mengambil pakaian. Namun, jika perlu diantar, maka kurir menerima pakaian dari toko dan mengantarkannya langsung ke pelanggan. Proses berakhir ketika pelanggan menerima kembali pakaian dalam kondisi bersih dan juga rapi. Lalu, selanjutnya yaitu adalah use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aktor dengan sistem, serta fungsi-fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Di sini terdapat beberapa aktor yaitu pelanggan, kurir, kasir atau admin, bagian pencucian, bagian setrika, dan pengemasan serta pemilik. Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan laundry, memilih metode pengantaran pakaian, melakukan pembayaran, serta menerima kembali pakaian yang telah selesai diproses. Kurir memiliki use case menjemput pakaian dari pelanggan dan mengantarkan pakaian kembali setelah proses laundry selesai. Kasir atau admin bertugas menerima pakaian, menghitung berat dan total pembayaran, membuat nota pesanan, menerima pembayaran, serta membuat laporan keuangan. Bagian pencucian memiliki use case memproses pencucian dan pengeringan pakaian. Bagian setrika dan pengemasan bertugas menyetrika serta mengemas pakaian sebelum diserahkan kembali kepada pelanggan. Pemilik memiliki akses untuk menerima atau melihat laporan keuangan. Dengan use case diagram ini dapat terlihat dengan jelas peran masing-masing aktor dan batasan interaksi mereka dengan sistem. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan spesifikasi sistem berjalan khususnya terkait dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan di sini berarti merupakan dokumen yang digunakan sebagai sumber data awal yang dimasukkan ke dalam sistem. Dokumen ini menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan proses pencatatan dan pengolahan data. Pada sistem laundry, dokumen masukan yang digunakan yaitu nota penerimaan laundry dan catatan order laundry yang berisi data pelanggan, detail pakaian, serta jenis layanan yang dipilih. Selanjutnya yaitu dokumen keluaran, merupakan dokumen yang dihasilkan oleh sistem setelah data diproses. Dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai bukti transaksi serta sebagai bahan pelaporan. Pada sistem laundry, dokumen keluaran yang dihasilkan berupa nota penjualan laundry, laporan penerimaan pendapatan harian, dan rekapan pendapatan periodik. Dengan adanya dokumen masukan dan dokumen keluaran, alur pencatatan dan pelaporan pada sistem laundry dapat berjalan secara sistematis dan terkontrol. Selanjutnya yaitu kita membahas permasalahan pokok dan juga pemecah masalahnya. Berdasarkan hasil analisis, sistem pencatatan transaksi pada Laundry Kilo saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan beberapa hambatan dalam kegiatan operasional maupun pelaporan pendapatannya. Permasalahan yang pertama yaitu kesalahan pencatatan. Seluruh pencatatan masih dilakukan secara konvensional atau tulis tangan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan baik dalam penulisan input berat pakaian maupun perhitungan tarif laundry. Akibatnya, sering terjadi perbedaan antara pendapatan yang seharusnya diterima dengan saldo kas aktual, dan kesalahan tersebut sulit terdeteksi sejak awal. Lalu, permasalahan yang kedua, rendahnya integritas dokumen. Sebagai bukti transaksi, nota berisiko tinggi hilang dan rusak. Nota ini kemudian menyulitkan proses penelusuran data dan verifikasi transaksi di kemudian hari. Lalu permasalahan yang ketiga adalah
pelaporan pendapatan tidak real time. Informasi pendapatan tidak dapat diakses real time karena memerlukan rekapitulasi manual dari buku transaksi yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut berdampak pada rendahnya keandalan informasi pendapatan serta menghambat efektivitas kinerja operasional dan pengambilan keputusan manajerial. Lalu selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem operasional laundry kilo yang masih bersifat manual, maka diperlukan suatu solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan serta mendukung kinerja bisnis, yaitu solusi pertama yang diusulkan adalah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi. Dengan adanya sistem digital ini, keamanan data dapat lebih terjamin, akses informasi menjadi lebih mudah, serta risiko kesalahan manusia dalam proses administrasi keuangan dapat diminimalkan. Solusi kedua yaitu mengonversi seluruh bukti transaksi fisik seperti nota dan pelanggan ke dalam bentuk digital yang terintegrasi di dalam sistem. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, sekaligus mempermudah proses penelusuran dan verifikasi data transaksi. Solusi yang ketiga yaitu otomatisasi perhitungan dan rekap pendapatan. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem operasional laundry kilo yang masih bersifat manual, maka diperlukan suatu solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan serta mendukung kinerja bisnis. Solusi pertama yaitu mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi, yaitu artinya dengan adanya sistem digital, keamanan data dapat lebih terjamin, akses informasi menjadi lebih mudah, serta risiko kesalahan manusia dalam proses administrasi keuangan dapat diminimalkan. Solusi kedua yaitu digitalisasi dokumen transaksi, yaitu mengonversi seluruh bukti transaksi fisik seperti nota dan data pelanggan ke dalam bentuk digital yang terintegrasi di dalam sistem. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, sekaligus mempermudah proses penelusuran dan verifikasi data transaksi. Solusi ketiga itu otomatisasi perhitungan dan rekap pendapatan. Sistem ini mampu melakukan perhitungan biaya layanan secara otomatis berdasarkan berat dan jenis layanan yang dipilih, serta melakukan rekapitulasi pendapatan secara langsung setiap periode. Dengan demikian, proses perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat, serta penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih jelas dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu ada penutup. Di sini kita ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan di laundry kilo, dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala dalam kegiatan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan bisnis dalam memantau pendapatan secara real time serta menghambat proses pengambilan keputusan pada tingkat manajemen. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan agar laundry kilo mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis komputer untuk menggantikan metode pencatatan manual yang selama ini digunakan. Penerapan sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses penyusunan laporan pendapatan. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.